Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang semangat. Maka saya riahkan dengan sebuah pantun. Si Satil mencuri tomat, mencurinya di ladang Pak Mat. Barang siapa yang tidak menjawab salam saya dengan semangat, maka dia bukanlah umat Nabi Muhammad. Maka saya ulangi salam saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Sattar Saleh yang belum sempat menghadiri acara kita pada sore hari ini, dan yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Sattar Saleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Amjad SPDI yang jauh-jauh dari kamarnya turun ke WC untuk mandi, pergi ke masjid berjalan kaki untuk menghadiri iftar jami. Apa tujuannya? Untuk meningkatkan dan mengontrol santri-santrinya supaya menjadi santri dan santriwati yang berprestasi di esok harinya nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati asatidz wal asatizah yang sempat menghadiri acara kita maupun yang tidak sempat menghadiri acara kita pada sore hari ini. Tidak mengurangi rasa ta'zim kita kepada beliau. Kenapa? Karena beliau telah mengajarkan kita, telah mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kita, bahwa kita wajib menghormati beliau. Walaupun beliau tidak menghadiri acara kita, banyak ustaz yang tidak menghadiri kita, tapi kita tetap menghormati beliau dan mentakzimi mereka. Langkah yang pertama kalinya dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang telah memberikan kita beribu macam nikmat. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat lain sebagainya. Beliaulah yang telah menciptakan segala sesuatu di atas dunia ini. Khaliqu kulli syai'in, pencipta seluruh alat, pencipta segala sesuatu. Beliau yang telah menciptakan gunung-gunung di atas dunia ini, menciptakan laut-laut di atas dunia ini, dan yang terpenting ialah beliau telah menciptakan manusia sebagai khalifah di atas dunia ini. Dan oleh karena itu, marilah kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh beliau. Beliau telah memberikan nikmat kesehatan untuk kita, sehingga kita dapat menghadiri acara iftar jami kita pada sore hari ini. Dan beliau telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menghadiri acara kita pada sore hari ini. Alhamdulillah. Salawat beriringan dengan salam. Tidak lupa kita hadiahkan
kepada junjungan alam, orang yang rela berhujanan anak panah, berselimutan pedang, bermanian darah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Beliau rela mengorbankan dirinya demi umatnya. Ada suatu ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Taif. Kota Taif ini ialah kota di dekat Mekah, kota yang dekat Mekah. Beliau berdakwah bersama sahabat-sahabatnya. Sesampainya di kota itu, bukannya disambut dengan baik oleh penduduk kota itu, malahan beliau dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran, sehingga kepala beliau terkena lemparan batu dan mengeluarkan darah, dan ditahan oleh beliau Nabi Muhammad SAW kepalanya dengan serbannya. Dan ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menahan darah engkau dengan serbanmu, sehingga menyebabkan serbanmu menjadi kotor agar tidak akan terkena darah itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, wahai sahabatku, ketika aku dilemparkan oleh batu oleh penduduk Taif, niscaya Allah mengutus malaikatnya ke atas dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikatnya untuk bertemu dengan Rasul, dan dia berkata, wahai Rasulullah, wahai kekasihnya Allah, katakan sebuah permintaan oleh karenamu. Allah menyampaikan kepadaku, kata malaikat tadi, untuk biar aku balikkan kota ini, kata malaikat. Dan Rasulullah SAW menjawab, janganlah wahai malaikat, biarkan mereka masih hidup, dan tolong doakan mereka, semoga di dalam tulang sulbi mereka dilahirkan anak cucu yang soleh dan solehah, dengan hati yang hancur, perasaan yang sakit. Dengan lisannya beliau masih sempat mengatakan, jangan dulu. Dan beliau juga mendoakan kebaikan untuk mereka. Semoga penduduk kota Taif mengeluarkan di dalam tulang sulbinya anak cucu yang soleh dan solehah. Betapa mulianya Rasulullah SAW. Walaupun dia tersakiti, walaupun dia terzalimi, teraniaya, tapi di dalam lisannya masih mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai umat beliau, kita harus memperbanyak salawat kepada beliau. Kita basahkan lidah kita dengan bersalawat. Janganlah kita bermalas-malasan untuk bersalawat. Kita basahkan lidah kita, habiskan suara kita untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina
Wasallam. Rasulullah SAW, tanpa perjuangan beliau kita tidak akan merasakan zaman-zaman seperti zaman sekarang dan zaman gelap gulita, sehingga zaman terang menerang seperti yang kita rasakan pada sore hari ini. Sebelum saya mulai ceramah saya, santriwan dan santriwati apa kabarnya? Santriwan dan santriwati apa kabarnya? Kaifah halukum? How are you today? Hiya kabare? Ba'akaba? Ba'akaba? Apa kabar? Itulah salah satu kelebihan kita sebagai santri. Walaupun kita berada di dalam ruangan lingkup yang tidak terbebaskan, tapi kita berwawasan tinggi. Kita mempunyai teman dari ujung sampai ke ujung. Dari ujung sebelah sana perentak sampai ujung sebelah situ tabir. Jadi kita harus bangga kita menjadi sebagai santri. Kita harus bangga menjadi santri. Jangan malu jika kita pulang ke desa kita nanti, kita berkumpul bersama teman-teman kita. Ada teman kita yang dari SMP, ada teman kita yang dari SMA. Jangan malu kita untuk mengatakan saya ini santri. Santri berasal dari kata san dan tri, yaitu san artinya ialah matahari dan tri ialah pohon. Apa yang terkandung di dalam makna itu? Yang pertama ialah san, ialah matahari. Santri ialah bagaikan sebuah matahari yang menjadi penerang untuk desanya masing-masing. Betul atau betul? Ini menjadi penerang apa penerang? Jadi kita sebagai santri diharuskan sebagai kita untuk menjadi penerang di desa kita masing-masing terutamanya. Dan kalimat kedua ialah tri sebagai pohon. Apa yang terkandung di dalam kandungan arti kata pohon ialah kita sebagai santri bisa melindungi teman-teman kita, bisa melindungi keluarga-keluarga kita, terutamanya keluarga kita masing-masing. Langsung saja, judul ceramah saya pada sore hari ini ialah memperbanyak berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Kebaikan di bulan Ramadan, kebaikan terbagi menjadi dua, yaitu hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah, contohnya kebaikan dengan Allah ialah kita beribadah kepada Allah, kita membaca Al-Quran, kita meningkatkan membaca Al-Quran, dan terutama di bulan Ramadan ini ialah kita berpuasa kita berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam sebuah hadis dikatakan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Di dalam hadis tersebut telah dikatakan kepada kita bahwa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah barang siapa umat muslim, umat Islam yang berpuasa pada bulan Ramadan iman dan ihtisaban, dengan penuh iman dan mengharap
kebaikan daripadanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang terdahulu. Sedangkan puasa saja kita mendapatkan pahala yang banyak di bulan Ramadan, apalagi amal-amal kebaikan yang lain. Seperti apa? Seperti membaca Al-Quran. Di dalam hari biasanya kita membaca Al-Quran, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 pahala. Dan juga di bulan Ramadan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlipat ganda. Dari sebelumnya kita diberikan 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan Ramadan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda. Jadi kita harus selalu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa kita akan bertemu di bulan Ramadan berikutnya. Tidak ada yang memastikan kita akan bertemu di bulan Ramadan berikutnya. Dan selanjutnya ialah salat di waktu. Sebelumnya kita hanya berlena-lena salat, kita melalaikan salat. Dan di bulan Ramadan ini kita harus efektif, kita harus selalu berjamaah di bulan Ramadan. Jika dikumandangkan azan, maka kita harus pergi ke masjid. Dan selanjutnya ialah hablum minan nas, yaitu amal kepada sama manusia. Di samping kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus juga berbuat kebaikan sesama manusia. Apa contohnya? Yaitu saling menolong sesama muslim. Bagaimana kita saling menolong di bulan Ramadan? Ada teman kita yang sedang susah, kita tolong. Ada teman kita yang membutuhkan bantuan, kita tolong. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memberikan 1 botol minuman kepada teman kita, maka Allah akan melipat ganda pahala kita di bulan Ramadan. Dan kita telah melepaskan haus dan dahaga dari teman kita. Dan kita di samping kita beribadah saling menolong sesama manusia, kita juga tidak lupa untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Banyak zaman sekarang yang meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu sholat, selalu zakat, selalu berpuasa, tapi dia lupa dengan pahala yang terbesar yang ada di dunia ini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua telah dijelaskan di dalam Al-Quran yang berbunyi wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dan di dalam hadis juga dikatakan ridallahu fi ridha walidain wa syaqallahu fi syaqil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridha kedua orang tuamu, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tuamu. Jadi kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan kita durhaka kepada mereka, karena surga terletak kepada di telapak kaki ibu kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.